Baik, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, bab yang menjelaskan tentang beramal dengan kadar kemampuan kita. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, halakal mutanatti'un, sungguh binasa, kata Nabi Muhammad, al mutanatti'un, orang yang memperdalam-dalamkan ibadah. Qalaha salasan, Nabi ulangi 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan apa itu mutanatti'un. Al-muta'ammikun, al-mutasyaddidun fi ghairi mawdi'i tasydid, orang-orang yang terlalu memperketat atau memperkeras dirinya dalam urusan agama, bukan di tempat yang selayaknya untuk diperketat. Ini juga teguran buat kita di saat kita melihat orang lain yang belum bisa beramal seperti halnya apa yang kita lakukan, maka hukumnya haram bagi kita untuk membanding-bandingkan dengan diri kita. Apalagi itu ibadah sunnah, ibadah yang wajib tidak boleh. Kita melihat ada orang belum sholat, kemudian kita katakan dalam hati, saya lebih baik dari dia karena saya sholat, dia tidak sholat. Ini dalam hal sholat wajib dilarang, apalagi dalam hal sunnah. Saya puasa Asyura kemarin, dia tidak puasa, berarti lebih baik saya. Belum tentu. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa a'malikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Kata Nabi Muhammad, Allah itu tidak melihat bentuk tubuh kita, Allah juga tidak melihat amal ibadah kita. Yang Allah lihat itu adalah hati dan niat kita. Ibadah kita niatnya apa, itu yang Allah lihat. Jadi sebanyak apapun niat ibadah sebanyak apapun amal ibadah tersebut, kalau niatnya salah, tidak dianggap sama Allah. Ibadahnya luar biasa, khusyuk tapi campur dalam hati dengan penyakit riya, tidak dianggap sama Allah. Dikata Nabi Muhammad, binasa orang-orang yang terlalu memperketat dirinya di tempat yang seharusnya tidak diperketat, di tempat atau di keadaan yang seharusnya tidak dia persulit, akan binasa dia. Al-mutasyaddidun, yang terlalu memperkeras dalam urusan agama, fi ghairi mawdi'it tasdid, di selain tempat yang diperintahkan untuk dipertegas. Makanya Nabi berkatakan dalam hadis lain, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabahat atau mushtabihat, faman ittaqa subuhat faqad istabra'a min dinihi wa irdihi, atau kama qala. Kata Nabi Muhammad, yang halal itu sudah jelas, yang haram pun juga sudah jelas. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang masih ngambang, ya. Subhat itu tidak jelas halal atau haram. Maka kata Nabi Muhammad, siapa yang berhati-hati dengan perkara yang subhat, maka dia telah terbebas daripada urusan agama yang membahayakan dirinya, seperti halnya hal-hal yang haram. Kalau dia hati-hati, oh ini subhat, walaupun belum tentu haram, masih kemungkinan juga bisa halal, tapi karena subhat, sudahlah saya tinggalkan, takut ternyata haram. Itu orang yang warok, ya. Orang yang warok itu berhati-hati dalam segala urusan, apalagi dalam hal halal dan haram. Jadi dalam hal kita beribadah, kata Nabi Muhammad,
Cari yang kiranya kamu mampu. Jangan memaksakan dirimu untuk melakukan sesuatu yang kamu sendiri sebenarnya tidak mampu. Misal, kita baca sejarahnya para salaf, kemudian kita ingin mengikuti mereka. Al-Imam Junaid sebelum buka tokonya sholat sunnah 300 rakaat. Akhirnya jenengan terinspirasi dari Imam Junaid. Besok mau buka toko, hari Senin sholat dulu 300 rakaat. Kira-kira jadi buka nomor mboten niku. Buyar nggih, pun kesel dhisik. Akhirnya tidak jadi kerja. Kenapa? Bukan kemampuan kita. Karena kita belum terbiasa. Karena kita belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya ringan. Sama seperti di bulan Ramadan itu. Ya. Kalau di sebelum bulan Ramadan kita terbiasa sholat banyak, duha 8 rakaat misal, witirnya 11 rakaat, ngelihat tarawih ini udah kaget. Ya. Tapi kebanyakan kita, kenapa kok kita ini istiqomah sholat tarawihnya cuma di awal-awal Ramadan saja? Karena di sebelum Ramadan kita tidak pernah sholat sebanyak itu. Jika di saat kita mau sholat 23 rakaat tarawih plus witirnya, tubuh ini kaget. Tubuh ini kaget sehingga sudah dapat seminggu 2 minggu rasanya malas untuk sholat kembali. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk kalau ibadah itu lakukan apa yang kamu mampu.